I can be what the Bible says I can be. I can be what the Bible says I can be. And I can do what the Bible says I can do. I can do what the Bible says I can do. And I can have what the Bible says I can have. I can have what the Bible says I can have. I believe it. I believe it. I declare it. I declare it. And I receive it. And I receive it. In Jesus' name. In Jesus' name. Since man was created to worship God, Yaitu manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah. Satan has developed a completely counterfeit religion. Dari sebab itu setan itu mengembangkan agama yang palsu. To draw men Yaitu untuk menarik manusia away from worshiping God. yaitu untuk menarik manusia keluar atau mengajak mereka keluar untuk tidak menyembah Tuhan Allahnya, But to worship themselves. tetapi yaitu membuat manusia menyembah dirinya sendiri. You can tell how people worship themselves. Pride will teach you to worship yourself. Yaitu saudara bisa dengan mudah bagaimana yaitu manusia bisa menyembah dirinya sendiri. Yaitu dengan kesombongan. Kesombongan yang mengajari saudara untuk menyembah dirimu sendiri. Satan has a throne. Iblis itu memiliki tahtanya sendiri. Revelation, please. Kita lihat di kitab Wahyu. So you see, you must be aware. Revelation chapter 2 verse 13, please. Di dalam Wahyu 2 ayat 13. Dan kita harus menyadari kerajaan daripada si iblis ini memang benar ada. I know where you live, where Satan has his throne. Yet you remain true to my name, Jesus said. You did not renounce your faith in me, even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city where Satan lives. Ayat 13 kita baca, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan kau berpegang kepada namaku, dan kau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Wow, Satan has a throne, ya? Sekali lagi dengan jelas di sini bahwa iblis itu ada tahtanya. With great depths of doctrines they have. Yaitu dengan doktrin yang dalam. And men who teach them also. Dan juga manusia mengajari doktrin-doktrin daripada si iblis ini. So be careful. Dari sebab itu kita harus berhati-hati. What words are you listening to? Pertanyaan saya itu ajaran apa, perkataan-perkataan apa yang selama ini saudara dengarkan? 1 Timothy chapter 4, please. Di dalam 1 Timotius 4 And verse 1. ayat yang pertama, The Spirit clearly says that in the latter times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama kita baca satu suara, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. A table of communion. Itu suatu meja di mana orang itu bersatu. 1 Corinthians, please. Di dalam 1 Korintus 10:21. 1 Korintus 10 ayat 21. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. You cannot have a part in both the Lord's table and the table of demons. Ayat 21 satu suara. Kamu tidak dapat You understand? A communion, God is talking about, you cannot have communion with God and also communion with demons. Cannot. Yaitu dikatakan meja perjamuan, artinya saudara tidak bisa memiliki kesatuan di dalam Tuhan dalam waktu yang bersamaan saudara yaitu memiliki kesatuan dengan si iblis. At the same time also, in verse 20 please. Ayat 20. Go up one scripture back.
people who sacrifice at his altar. No, but the sacrifice of pagans are offered to demons, not to God. And I do not want you to be participants with demon. Oke. Ayat 20 kita baca, bukan. Apa yang kumaksud ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. 2 Corinthians 11 verse 14. 2 Korintus 11 ayat 14. The ability to pose as an angel of light. Nah, di mana di sini dilihat bahwa iblis itu bisa menyaru sebagai malaikat terang. Remember, God used people, devil also used people, yeah? Kalau Tuhan memakai manusia, iblis pun bisa memakai manusia. Earlier, do you remember I said to you, you can use your father, you can use your mother, you can use your brother, your sister, or even yourself. Yaitu saya katakan iblis itu kalau bisa dia bisa memakai yaitu orang tuamu sendiri atau saudara sekandungmu sendiri, bahkan dia bisa juga memakai saudara. You must stand on the word of God. Tapi gimana juga saudara harus berdiri teguh di atas firman Tuhan. Not walking in your flesh or your emotions. Bukan berjalan yaitu menurut daging saudara atau secara perasaanmu atau emosimu. Why am I sharing all these things to Kenapa you? saya berikan pada saudara semuanya ini? You want to enter open heaven. Jika saudara mau berjalan yaitu di bawah surga yang dibukakan. Every prayer Dan setiap doa is a powerful weapon. You need to know all these things adalah to penuh make dengan sure kuasa that you Tuhan. will walk in line with the word of God. Yaitu dari sebab itu diberikan semuanya ayat-ayat ini sehingga saudara tahu pasti saudara berjalan dengan firman-Nya. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. Ayat 14 satu suara. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. You see, why this here like? Because he came to Eve. Kenapa? Sekali lagi karena dia sendiri yang datang kepada Hawa. Hallelujah, Eve. You look so beautiful today. Dia mengatakan kepada Hawa bahwa dia itu cantik. Did God really say to you? Benarkah Tuhan berbicara kepadamu? Did I hear an amen down there? Tidakkah saya mendengar katakan amin? That's how he deceived her. Itu bagaimana yaitu iblis menipu Hawa. Hallelujah. So you know you must understand these things, because if you know the strategies of the enemy, be aware. Dan sekali lagi jika saudara Hallelujah. mengetahui strategi daripada si iblis, dari sebab itu waspadalah. That's why I go backward one scripture, yeah. You see this about human messengers, you know. Now go back one scripture, you see here. Verse 13, please. Ayat 13. For such men are false apostles, deceitful workmen, masquerading as apostle of Christ. Ayat 13, satu suara. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. So you know, don't be shaken by every wind of doctrine. You must know who you are in Christ. Dari sebab itu dengan jelas janganlah kita terombang-ambing oleh ajaran-ajaran atau cerita-cerita. Kita harus tahu terlebih dahulu siapa itu Kristus. Know who is your God, Jesus, man. Saudara harus mengenal baik Tuhanmu Kristus. Matthew 12:26, please. Di Matius 12 ayat 26. This is talking about a kingdom, huh? Ini membicarakan mengenai kerajaan. If Satan drives out Satan, he is divided against himself. How then can his kingdom stand? Ayat 26 satu suara. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan dapat bertahan? Remember, you are called to a ministry of reconciliation. Ingat sekali lagi setiap orang di sini, setiap orang Kristen itu dipanggil dalam pelayanan perdamaian. A command of God that you will forgive. Dan itu adalah perintah Allah untuk kita dapat mengampuni. A command of God that you will love. Dan perintah Allah untuk mengasihi.
the Lord thy God. Mengasihi Tuhan Allahmu. Love your neighbors and your enemies as thyself. Mengasihi tetanggamu atau musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Why? Kenapa? So that all this envy and bitterness and jealousy and anger and frustration and deception will not overwhelm you. Yaitu sehingga kecemburuan dan iri hati dan segala sesuatu kejahatan itu tidak mengendalikan dirimu. It is a limited kingdom. Dan kerajaan iblis adalah kerajaan yang ada batasnya. Luke 11:21 to 22. Lukas 11 ayat 21 sampai 22. The devil has his time, and his time is running out, my friends. Yaitu iblis itu ada waktunya, dan waktunya itu akan berkesudahan. Bible says here, when a strong man fully armed guard his own house, his possessions are safe. 21 kita baca, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up that spoil. Ayat 22, tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Satan is a powerful opponent. Setan adalah lawan yang penuh dengan kekuatan. But his dominion is limited by God. Tetapi yaitu kekuasaannya ada batasnya. Tuhan memberi batasan kepada si iblis. Like a dog on a leash. Sama yaitu seperti anjing diikat. And the dog, if you leash it, he got power, actually powerful, but he's on a leash, limited by God. Kalau saudara tahu berapa galaknya itu anjing, tapi kalau mamia diikat oleh tuannya, yaitu cuma ada batasnya sampai sejauh itu dia bisa menggigit saudara. And at Calvary, Jesus took away all of Satan's power. Dan di atas Kalvari waktu dia disalibkan, saudara tahu bahwa Tuhan Yesus mengambil semua kekuatan daripada si iblis. Over those who are in Christ. Yaitu bagi mereka yang berjalan di dalam Yesus Kristus. And Satan has no power over you. Dari sebab itu dikatakan si iblis atau setan tidak ada lagi kuasa di atasmu. You understand what I'm saying? So I'm showing you this is how the devil works, and yet he has no power over you because Christ has stripped his power for those who are in Christ Jesus. Yaitu sekali lagi saya kasih perlihatkan saudara yaitu kekuatan atau kuasa sejauh mana daripada si iblis. Tetapi dalam satu sisi saya perlihatkan kepada saudara yaitu bahwa si iblis itu tidak ada kuasa bagi mereka yang berjalan di dalam Yesus Kristus. Now Satan had the power of accusation. But yaitu setan memiliki kuasa, dia suka menuduh, tetapi 1 John 2 verse 1. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. Ayat 1 kita baca, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Verse 2, let's see what he says. Ayat kedua kita lihat sama-sama. He is the atoning sacrifice for our sin. And not only for ours, but also for the sins of the whole world. Ayat 2 satu suara. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Let's see what verse 3 says. Ayat 3. We know that we have come to know him
if we obey His commandment. Amin. Ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. I want to tell you again, I want to emphasize the very first scripture again. The Bible says don't sin, but if you sin, knowing that Jesus is our advocate, if we would repent, He is faithful and just to forgive our sins and wash us with His blood. Itu sekali lagi, jika kita berdosa, kita harus tahu bahwa Yesus adalah pengantara yang setia dan Dia sendiri yang membasuh kita dari segala dosa kita dengan darahnya sendiri. You understand? So remember, you and I will make mistakes and make sin sometimes. So we must be quick to realize and quick to run to Jesus so that He can forgive us, so that the devil has no room to come and destroy you. Jadi sekali lagi, itu kita manusia, udah pasti kita nggak bisa keluar daripada kesalahan dan dosa-dosa. Kita akan melakukan itu semuanya. Tetapi jika kita menyadari, kita cepat-cepat yaitu bertobat dan kita lari kepada Yesus, sehingga iblis itu tidak ada lagi celah untuk bisa masuk dalam kehidupan And saudara. somebody say, Amen. Satan had the power of opposition. Setan ada kuasa di bagian, yaitu orang yang opposition itu tantangan atau lawanan. But, Tapi I like the word but now. 1 John 4:4. di dalam 1 Yohanes 4 ayat keempat, You, dear children, are of God, or from God, and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one that is in the world. amin. Satu suara, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Woo! So you see, that is why it's so Dari important sebab itu penting sekali for you to know the word. untuk saudara benar-benar tahu firman-Nya Tuhan. I can be what the Bible says I can be. Aku bisa menjadi apa yang Alkitab katakan aku bisa jadi. What did he say? Apa Hey, yang dia Joshua. Dalam Yosua, What did he say? apa yang dia katakan? Let's see what he says in Joshua 1:8. Kita lihat dalam Yosua 1 itu ayat 8 dikatakan seperti apa. Do not let this book of law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Wow. So that you may be so careful to do everything written in it. Then you will prosper and then you will be successful. Amin. Ayat 8, satu suara. Janganlah engkau lupa memperkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Hallelujah. Satan had the power of temptation. Dan setan itu ada kuasa di atas cobaan tersebut. 1 Corinthians 10 and verse 13. 1 Korintus 10 ayat 13 itu mengatakan, No temptation, my friends, has seized you, hallelujah, except what is common to men. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Hallelujah. Ayat 13 satu suara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. No temptation is beyond what is common to man. Sekali lagi tidak ada cobaan yaitu melebihi daripada kekuatan manusia. The other thing Jesus says is no temptation you cannot bear. It means you can actually overcome.
Dan tidak ada, yaitu cobaan saudara tidak bisa menanggungnya atau melewati semuanya. Artinya tidak ada satu cobaan yang saudara saudara tidak dapat melewatinya. And even if you are tempted, God say, I will make a way out for you. Meskipun saudara dicobai, Allah sendiri memberi janji bahwa Dia memberikan jalan keluar bagimu. Wow. It means you and I have no excuse Artinya saudara dan saya tidak ada alasan or reason atau sebab, to fall into sin, yaitu untuk jatuh dalam dosa, accuse, or oppose, atau tertuduh, or sin, atau dosa. you know. Because you say, I give you away, but it is you that choose to walk away from God. Yaitu karena itu adalah janji pada Tuhan, Dia sendiri memberi jalan keluar kepada saudara. Tetapi adalah manusia itu sendiri yang memilih untuk berjalan di luar daripada Tuhan. Say we are weak, and I'm weak also sometimes. Dan saudara mengatakan yaitu, oh tapi kan saya lemah. Saya juga lemah. And we fall. Dan kita memang benar, kita terjatuh. But just now I told you that Jesus said, He is faithful and just. Tapi dikatakan bahwa Allah itu setia dan adil. If you would repent of the sin, Jika saja manusia itu mau bertobat atas dosa tersebut. and then He is faithful and just to forgive you. Dan Allah itu wash you. adalah adil dan setia untuk mengampuni saudara dan membasuh saudara dengan darah Dia. With His blood, amen. So you see, there's every opportunity for us to turn away from the ways of evil and walk towards God. Jadi kita lihat di sini yaitu Hallelujah. begitu banyak kesempatan di mana yaitu kita bisa berjalan keluar daripada si iblis. We should be glad, man, there is a king like Him. Dan kita harusnya mengucap syukur dan bersukacita kita memiliki raja seperti itu. So can you imagine how blinded some people are? Dan kita bisa lihat sekarang berapa banyak orang dibutakan. How evil we become Atau berapa jahatnya kita bisa menjadi. when we start worshiping ourselves. Waktu kita yaitu mulai menyembah diri kita sendiri. That's what the devil was doing. Dan itu apa yang iblis itu lakukan. God created you to worship Him. Yaitu sekali lagi Tuhan telah menciptakan manusia untuk menyembah Dia. And the devil created a counterfeit religion so that you will not worship God but yourself. Dan itu bagaimana iblis itu menciptakan agama palsu sehingga manusia tidak menyembah Tuhan Allah penciptanya tapi menyembah dirinya sendiri. Now, Satan had the power of affliction. Dan setan itu ada kuasa. Affliction itu sesuatu yang menyiksa saudara atau menyakitkanmu. But Tetapi Psalms 34:19. di dalam Mazmur 34 ayat 19, Many are the affliction of the righteous, but God delivered him from all of them. yaitu di dalam Mazmur 34 ayat 19 kita lihat sama-sama. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Amen. So you see, God can deliver you. Hallelujah. Somebody say, oh, God is good, man. If you would turn to Him, He Jika is engkau there to berbalik help kepada you. dia, dia selalu berada di situ bagimu. God is truth. Sekali lagi, Allah itu adalah benar. God is justice. Allah itu adalah adil. The devil, Satan, had the power of death. Dan setan itu ada kuasa di atas maut. But Tetapi let's look at John 11:25. di dalam Yohanes 11 ayat 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies. Amen. Hallelujah. Ayat 25 satu suara. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Now let's turn to one more scripture. Mark chapter 16, Kita lihat lagi Markus 16 verse 17 and 18. ayat 17 dan 18. Hallelujah. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak with new tongues. Yaitu ayat 17 satu suara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Ayat Amen. 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.